masuk saja pada materi. Ini bersifat ulasan karena sebelumnya kalian saya lihat sudah diskusi, saya sudah dengar sama Ibu ini pun kalian sudah diskusi tentang ini ya, stereokimia. Apa itu stereokimia? Jadi stereokimia ini merupakan salah satu cabang ilmu kalau kalian lihat ya, selain kimia organik, memang pembahasan sel kimia ini juga ada lebih spesifik, membahas tentang struktur ruang 3 dimensi. Nah, dari kimia organik 1 teman-teman sebenarnya sudah dibahas apa itu stereokimia, dan sedikit yang sudah dibahas misalnya berkaitan dengan isomer geometrik ya, atau isomer cis-trans sudah pernah dibahas, dan lebih lanjut pada kimia organik 3 itu akan kita ulas ya. Kalau di prodi kimia ada mata kuliah khusus untuk stereokimia. Oke, jadi pembahasan kita teman-teman berfokus pada bagaimana kiralitas atau sifat ketanganan dari suatu struktur. Jadi struktur yang mirip sifat fisiknya namun berbeda dalam penataan ruang 3 dimensi. Nah, itu kita sebut dengan atom karbon stereogenik atau pusat stereogenik. Ya, seperti itu. Dikatakan dengan kiral, ini ada pengertiannya dari Yunani, tangan ya, seperti kalian bisa lihat di slide ini. Jadi dia memiliki sifat ketanganan. Kenapa dikatakan memiliki sifat ketanganan? Karena tangan kalau kita pantulkan di cermin dia sama ya, sama. Bisa kita katakan samanya itu adalah sifat fisiknya. Sifat fisik itu apa? Titik diri, titik leleh, sama. Strukturnya juga sama. Namun yang berbeda itu adalah penataan ruang 3 dimensi. Jadi maksud saya, ketika ini kita mampatkan, kita superimposkan, akan ada bagian yang sama dan akan ada bagian yang tidak sama. Jadi kalau kita dempetkan begini sama, tapi kalau kita balik, kita putar 90 atau 360 atau 180 derajat, akan ada bagian yang tidak sama. Seperti itulah kiralitas ya. Makanya digambarkan dengan kiral ya. Ada kiral, ada akiral. Kalau akiral berarti yang tidak memiliki sifat ketanganan. Dalam hal ini kalian bisa lihat ada objek akiral, yaitu bundar atau bola. Oke. Kita lanjut ya. Ini kita perlahan-lahan ya. Jadi tidak dapat disuperimposkan pada molekul tersendiri. Jadi kalian harus pahami saja bahwa yang disebut dengan karbon kiral atau senyawa kiral itu senyawa yang memiliki sifat ketanganan. Ya, lebih khusus pada karbon kiral. Karena kalau kita membahas senyawa kiral itu tidak lain adalah karbonnya. Karbon memiliki 4 valensi. Diperoleh dari mana? Dari elektron valensi karbon, jadi 4. Jadi valensi itu apa? Kemampuan berikatan. Jadi kemampuan berikatan dari karbon itu 4 dan disebut dengan kiral karena dia mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Seperti itu. Kalian bisa lihat di sini ada molekul akiral. Kenapa disebut dengan akiral? Yang contoh yang seperti bola tadi, karena ada bagian yang sama. Bagian di sini kita sebut ada substituen metil atau gugus alkil metil seperti ini CH3. Jadi substituen yang sama ini yang menyebabkan dia menjadi akiral. Jadi senyawa yang tidak memiliki sifat ketanganan. Karena kita putar bagaimanapun caranya, dia tetap akan membentuk molekul yang sama. Jadi dalam penataan ruang 3 dimensinya, ruang dimensi itu seperti kita sekarang kita bisa lihat ya dari sudut manapun, ini merupakan molekul yang sama. Jadi baik sifat fisikanya, sifat kimianya, dan sifat stereogeniknya ini sama. Seperti itu. Contoh yang ditampilkan di sini adalah 2-kloropropana. Ini sifat yang akiral atau molekul yang akiral yang tidak memiliki sifat ketanganan. Nah, yang jadi fokus kita tentu adalah molekul kiral atau senyawa kiral. Dalam hal ini adalah karbon kiral. Apa itu karbon kiral?
karbon chiral adalah karbon yang mengikat 4 atom atau molekul. Jadi bukan hanya atom saja yang diikat oleh karbon, tetapi bisa juga berupa molekul atau gugus. Ya, jadi ada atom klor, ada atom hidrogen, ada juga molekul metil, ada molekul etil. Seperti itu. Jadi ada 4 atom atau molekul yang berbeda yang diikat oleh karbon, sehingga kita sebut ini adalah karbon chiral. Saya ulangi ya, dikatakan dia molekul chiral atau senyawa chiral karena kita melihat karbonnya, jangan melihat atom lain. Jangan melihat ada atom sulfur atau atom apa yang mengikat atom yang berbeda atau molekul yang berbeda, kita katakan dia senyawa chiral. Senyawa chiral hanya terfokus pada karbon. Karbon yang memiliki sifat tangan 4. Jadi kalau persyaratan dia dikatakan dengan senyawa chiral atau karbon chiral, ada 4 atom atau molekul yang berbeda yang diikat oleh karbon tersebut. Jadi harus ada 4. Kalau dia sudah ada ikatan majemuk rangkap 2, berarti tidak termasuk. Ya, karena kenapa? Kalau sudah majemuk rangkap 2, berarti ada 2 atom yang sama yang diikat. Katakanlah kita menyebut senyawa asetil, ya, asetaldehid. Kalau asetaldehid di situ C-nya mengikat rangkap 2 oksigen. Ya, jadi hanya tersisa 2 ikatan yang lain dengan hidrogen kemudian dengan CH3. Nah, ikatan rangkap 2-nya mengikat oksigen sehingga ada 2 atom yang sama yang diikat. Sehingga tidak bisa kita katakan dia adalah molekul atau karbon chiral. Nah, karbon chiral, saya ulangi lagi, ini adalah disebut dengan karbon chiral adalah atom karbon yang mengikat 4 atom atau molekul yang berbeda. Oke, kemudian ada chiralitas seperti topiknya, judulnya di sini enantiomer. Apa itu enantiomer? Apa itu diastereomer? Enantiomer adalah sepasang molekul yang memiliki sifat cermin ini. Jadi enantiomer dihubungkan dengan cerminnya. Jadi kalau ada molekul atau senyawa yang memiliki sifat ketanganan tadi atau bayangan cermin seperti bayangan cermin tidak dapat disuperimposkan, tidak dapat dimanfaatkan seperti ini, serupa tapi tak sama, berarti dia adalah enantiomer. Tepatnya dia adalah sepasang enantiomer. Sepasang enantiomer itu berarti kalau yang satu memiliki konfigurasi D misalnya, berarti yang lainnya memiliki konfigurasi yang berlawanan. Yang lain memiliki konfigurasi R misalnya, putar kanan searah jarum jam, berarti yang lain memiliki konfigurasi yang berbeda, yang berlawanan, S. Ya, sinister, putar kiri atau berlawanan arah jarum jam. Seperti itulah enantiomer. Jadi kalau enantiomer, kita bahas enantiomer, berarti itu adalah satu pasang senyawa. Ya, satu pasang senyawa yang memiliki chiral atau chiralitas. Seperti itu. Jadi ada enantiomer adalah sepasang molekul seperti ini dicontohkan 2 klorobutana, di mana karbon di sini disebut dengan karbon chiral karena mengikat Cl, hidrogen, CH3 dan etil. Ya, mengikat 4 atom atau molekul yang berbeda. Oke, jadi enantiomer adalah sepasang molekul yang berkaitan dengan bayangan cermin seperti ini dan tidak dapat disuperimposkan. Oke, kalau coba kalian lihat, ini adalah permisalan ya, atom Cl dengan atom hidrogen kalau kita superimposkan, dia berada pada bidang yang sama. Akan tetapi CH3 dengan etil ini berbeda. Jadi CH3-CH2 akan menutupi CH3, sedangkan CH3 akan menutupi CH3-CH2. Jadi tidak berada pada bidang yang sama lagi. Seperti itulah enantiomer. Akan ada yang bidang yang sama tapi ada bidang yang berbeda. Berbeda dengan yang akhiran. Oke ya. Bismillah, kita lanjut lagi. Masih stay kalian ya? Iya, Pak. Saya mohon maaf. Hari ini saya memang banyak yang nelpon ya. Jadi memang tidak bisa saya tolak. Oke, kita lanjut teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada yang menelpon lagi ya.
Oke, coba kalian bisa lihat ini yang saya maksudkan bahwa karbon chiral itu atau disebut dengan pusat stereogenik, dia mengikat 4 atom atau molekul yang berbeda. Katakanlah A itu atom, D atom, B atom juga, E atom bisa jadi ya, semuanya atom atau campuran. Ya, rasemat A, D atom, E dan B molekul atau A atom, D, B, E molekul atau semuanya ini adalah atom, E saja yang molekul. Nggak masalah, yang penting berbeda. Baik dia berupa atom atau molekul. Nah, kalian bisa lihat apa itu disebut dengan chiral. Nah, kalian bisa lihat ini dari perputaran. Perputaran yang saya maksudkan di sini untuk melihat sudut pandang dari atom chiral atau pusat stereogenik ini hanya pada 3 atom saja atau hanya pada atom atau molekul saja. Kenapa? Karena pasti akan ada satu atom atau satu molekul yang merupakan prioritas terendah yang kita tempatkan dia berada jauh dari penglihatan kita. Berada jauh dari penglihatan kita. Saya ambil contoh. So, saya buat dulu semuanya atom ya, semuanya atom. Kita lihat di struktur 3 dimensi. Nah, di slide tadi saya tampilkan bahwa yang kita lihat itu adalah arah putarannya. Ya, arah putarannya itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ya, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Oke, kalian bisa lihat sendiri akan ada satu molekul yang merupakan prioritas terendah. Katakanlah F yang kita anggap sebagai prioritas terendah. Bisa lihat ada 4 atom molekul yang berbeda. Akan ada satu molekul yang kita tempatkan berada jauh dari pengamat, dari arah kita. Ya, dari arah kita. Seandainya ini dari pengamatan saya, berarti ini berada jauh ya dari arah pengamatan saya. Ya, kalau orang yang di depan saya berarti melihatnya yang F yang warna kuning itu berada di depan dia. Paham maksud saya? Iya, Pak. Nah, yang berarti yang ada di depan kita ini ada 3 molekul. Ada yang Cl, ada yang Br, ada yang iodin. Kalian bisa lihat saja dari bentuk atomnya, bentuk atom dengan nomor atom yang lebih tinggi pasti besar ya ukurannya. Nah, lihat ini I. Kemudian ada Br, ada Cl. Ini adalah perputarannya adalah berlawanan arah jarum jam, putar kiri. Jadi hanya 3 ini saja. Jadi kalau kita melihat enantiomer, melihat dia rectus, putar kanan atau sinister berlawanan arah jarum jam, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Oke ya, jelas di sini adalah sinister. Jelas di sini adalah sinister. Oke. Ini seperti ini ya. Ini adalah sinister. Apa itu sinister? Berlawanan arah jarum jam. Sebelum kita bahas sinister, di sini kan hanya ditunjukkan perputaran nih dari B ke E ke D. Kenapa A dilewati? Jadi A ini tidak termasuk ya. A ini tidak termasuk. Jadi yang kita lihat itu B, E dan D. Ya, B, E dan D. Kenapa? Karena yang ini saja yang nampak pada di hadapan kita. Ya, jadi bagi kita sebagai seorang pengamat, kita tempatkan prioritas terendah berdasarkan Chan-Ingold Prelog ya. Chan-Ingold Prelog itu berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, kita tempatkan yang paling terendah, prioritasnya berada di akhir. Kita lihat di S berarti di bayangannya adalah R. Atau pasangan cerningnya adalah
R seperti itu. Kalau di sini R berarti bayangan cerminnya adalah S. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan enantment, ya. Jadi keterangan seperti ini itu kesimpulannya seperti itu, ya. Keterangan yang di sini kita harus membaca berlawanan dengan jarum seperti itu. Jadi inilah yang dikatakan sebagai bayangan cermin itu seperti itu, ya. Jadi di sini dia searah jarum jam. Arti bayangan cerminnya berlawanan arah jarum. Kalau di sini BED, berarti di sini BED-nya berlawanan arah jarum jam. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman, ya. Nah, untuk karbon chiral yang kita katakan dengan karbon chiral, kalau kita superimposkan teman-teman, akan ada yang sama. Katakanlah di sini kalian bisa lihat E sejajar dengan E, A sejajar dengan A, sama dia. Tapi di sini bertukar antara B dengan D. B akan berimpit dengan D, sedangkan D akan berimpit dengan B. Dengan molekul yang berbeda. Ini kan hanya bayangan cermin. Senyawa yang sama dari segi dari sifat fisik, tapi kalau kita superimposkan begini, kita impitkan, ternyata akan ada dua molekul atau dua atom yang berbeda. Dua atom yang lain sama, kita impitkan, tapi akan ada dua atom yang berbeda. Seperti itu. Ya, berlawanan dengan yang akiral. Kalau akiral ini ada ekivalen, sama dia. Ya, A dengan A ini sama saja. Oke. Sama saja teman-teman, akiral. Ada bidang simetris, ya. Bidang simetris itu yang bagaimana sih? Nih bidang simetris. Jadi A dengan A sama kan? A dengan A sama. Kalau yang akiral, katakanlah ini BCD adalah pemisah. Katakanlah pemisah. A dengan E tidak sama. Kalau kita buat untuk akiral, BCD ini adalah pemisah. Berarti A berada pada bidang yang sama. Ini yang kiri dengan yang kanan. Ini yang disebut dengan simetris. Kalau dia simetris, berarti dia akiral. Kalau dia asimetris, ya bukan bidang simetris, asimetris berarti dia akiral. Seperti itu. Oke ya, teman-teman. Nah, ada soal ya, carilah pusat stereogenik pada 3 metil heksana. Jadi dari sini bisa kalian lihat 3 metil heksana. Namakan dulu dengan benar, ya, dengan secara yupak. Kalau seandainya kalau tidak ada strukturnya, kalian buat sendiri. Nah, kalian cari mana molekul dikatakan dia molekul chiral atau senyawa chiral, cari karbon yang chiral. Ya, karbon chiral itu karbon yang mengikat 4 atom atau molekul yang berbeda. CH3, ya tentu tidak, karena di sini mengikat 3 atom hidrogen yang sama. Apalagi ini CH2, juga ada 2 atom hidrogen yang sama yang diikat oleh karbon. Sehingga yang satu-satunya yang tersisa adalah C yang ada pada posisi yang ketiga ini, kalau kita nomori. Ya, jadi yang C ini dia mengikat hidrogen, mengikat CH3, mengikat CH2, CH3, mengikat CH2, CH2, CH3. Jadi dia di sini mengikat hidrogen, mengikat metil, mengikat etil, mengikat propil. Seperti itu ya. Sekarang lihat, ini beberapa aturan atau cara untuk meletakkannya atom-atom tersebut. Nah, di sini kuncinya dia kalian bisa letakkan sembarangan sebenarnya dengan urutan yang sembarangan. Yang paling inti dari penjelasan saya itu, yang tadi saya sudah jelaskan, diarahkan yang paling rendah prioritasnya ya, ini adalah hidrogen, nomor atomnya yang paling kecil juga, nomor atom 1, berada paling jauh dari arah pengamat kita, dari arah amatan kita, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kalian ingin buat bagaimana cara penempatannya. Apakah kalian ingin buat dia rektus atau sinister? Ya, terserah kalian. Yang jelas dengan molekul 3 metil heksana ada 2 bentuk ya, atau konfigurasi, ada yang R, ada yang S. Jadi ada yang R 3 metil heksana, ada yang S 3 metil heksana. Ya, R 3 metil heksana dan S 3 metil heksana. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kita lihat prakteknya bagaimana, nanti kita coba. Carilah pusat stereogenik pada 3 iodoheksana. Nah, 3 iodoheksana, kita buat dulu 6 atom karbon ya.
Oke. Kita tempatkan di sini pada posisi 3 ada iod ya. Nah, cari pusat stereogenik. Jelas di sini yang menjadi pusat stereogenik adalah karbon pada posisi 3. Ya, ini namanya adalah 3 iodo heksana. Oke. Nah, ini kita copy dulu atau kita nyimpan dia. Oke. Apakah benar ini S? Kita buktikan dengan menggunakan ini. Coba lihat, di sini pasti ada hidrogen, teman-teman ya. Karbon ini adalah karbon kiral. Karbon ini adalah karbon kiral karena mengikat iod dengan nomor atom yang paling besar, mengikat karbon ini adalah propil ya. Kemudian di sampingnya sini etil. 1, 2. CH2, CH3, CH2. Akhirnya mengikat hidrogen. Tempat hidrogen berada paling jauh dari amatan kita. Sehingga nanti yang nampak ini adalah yang ini. Sekarang ini adalah prioritas yang paling tinggi. Selanjutnya propil, selanjutnya etil. Nah, bisa kalian lihat, dia dari sini, ke propil, kemudian ke etil. Dengan demikian, dia ada putar kiri, ya, putar ke arah kiri. Atau berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi benar S. Kok bisa? Ya, bisa teman-teman. Saya coba copy ini, saya pindahkan ke sini, dan saya tempatkan I berada jauh dari arah amatan kita. Ternyata di sini langsung R. Benar tidak? Padahal hanya dirubah seperti itu. Yang garis tebal ini dalam ChemDraw ya. ChemDraw ya. Ini buat pengurus kalau membuat pelatihan untuk mahasiswa atau siapa lagi, gunakanlah penamaan aplikasi yang benar. ChemDraw dan ChemDraw ya, aplikasinya ini adalah aplikasi ChemDraw, tidak ada S di tengah. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat benar tidak sih? Nah, ini saya copy lagi. Saya hapus ini. Nah, ternyata kita lihat teman-teman ya. Kita tempatkan ini tadi berada jauh dari arah kita. Ini coba kita buat dia seperti ini. Yang hidrogen ini kita tempatkan berada jauh dari amatan kita. Nah, ini bisa kalian lihat setelah I tentu kita ke arah propil, ke arah CH2, CH2, CH3. Habis itu ke arah CH2, CH3. Namun di sini memang agak ambigu kalau kita melihatnya ya. Ini seolah-olah hanya CH5. Ini seolah-olah CH5 ya. Padahal tidak. Ini ada CH2, CH3. CH2, CH3. Mungkin kalau kalian ingat proyeksi Newman, ini mengingatkan kita pada gambar CH2, CH3. Proyeksi Newman ingat lagi ya. Itu juga merupakan konformer ya, konformer atau rotamer, ada yang menyebut dengan rotamer, ada konformer. Nah, bisa kalian lihat ini adalah S. Maaf, ini adalah R, recto searah jarum jam. Dari I yang di bawah sini ke sini kemudian ke sini. Jadi dia searah jarum jam atau putar kanan. Oke, jelas teman-teman? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Coba. Karena seperti yang sudah-sudah ya, kalau saya memberikan bahan ajar, ngasih kuliah, saya ingin interaktif ya, jadi jale ya, yang sedang membaca sesuatu di HP, ini bisa saja langsung saya tunjuk. Ya, dan jangan hanya tersenyum jale, harus bisa menjawab. Oke ya. Jadi teman-teman semua, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ada yang paham? Berarti kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham kan? Kalau sudah paham, berarti jangan salahkan saya. Nah ini, tiba-tiba Jain Burhan keluar dari rapat. Elsa Amalia keluar dari rapat. Nah, itu teknik lama. Saya izin bertanya, Pak. Teknik lama. Tunggu, saya bahas dulu ini, saya bahas. Ada yang tiba-tiba keluar dari rapat. Atau ada yang tiba-tiba sama sekali tidak bersuara. Ketika sudah bersuara, mohon maaf Pak, saya izin ke WC tadi.
Jadi Bapak panggil-panggil suara saya tidak ada. Itu teknik lama yang tidak boleh kalian lestarikan. Jadi kalau ada yang kalian tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau kalian tidak tahu, kalian bertanya. Ya, ada yang sama sekali kalian tidak tahu, berarti ada yang konsep yang tidak sesuai dengan pikiran kalian. Nah, itu yang kalian konfirmasi ke dosennya. Atau kalau kalian pengen mandiri, cari sendiri. Ya, begitu ya. Jangan mental cupu ya, mental pengecut. Ketika saya mau ancang-ancang mau bertanya, ada yang sudah keluar. Alasannya alasan yang klasik, yakni gangguan jaringan. Ya, 23 di Bromo Butana. Saya tanya, 23 di Bromo Butana. Ada berapa atom karbon kira di situ? Dua. Oh, ada yang bilang dua. Siapa yang Dua, mau bilang Pak. dua? Siapa yang mau bilang dua? Ada Rizky, Pak. Kalau tatap muka teman-teman, saya tulis kerangka karbonnya. Mungkin kalian sudah tahu ya cara saya menulis senyawa karbon ya. Paham? Kalian pernah lihat saya menulis secara offline di papan? Iya Pak, Iya, pernah. Pak. Iya pernah. Jadi Iya, ketika pernah. saya menulis teman-teman, saya tidak tulis hidrogennya, saya tidak tulis. Kenapa? Untuk meminimalisir kesalahan. Kalau menggunakan cendrau itu otomatis. Ya, otomatis. Di sini kan yang diminta 23 di Bromo. Ya, 23 di Bromo. Jadi kita tulis di sini 23 di Bromo. Jadi benar yang dikatakan oleh teman kalian tadi, Rizky, bahwa di sini ada 2 karbon chiral. Ya, ada 2 karbon chiral. Satu dengan di sini. Satu. Oke ya. Sekarang 2 metil sikloheksena, 3 metil sikloheksena ada berapa? Gambar dulu sikloheksana, kemudian 3 metil. Berarti salah satu ada ya seperti ini, dia di sini. Ini 3 metil sikloheksena. Di mana dia karbon chiralnya? Saya buat saja tanda bintang ya, supaya kalian paham. Ini juga belum saya jelaskan ya. Ini belum saya jelaskan, maka penting perlu saya jelaskan. Oke. Tadi kalau kalian dalam bentuk alifatik, apa itu alifatik? Jale. Apa itu alifatik jale? Halo Jale, Baswara. Apa itu alifatik? Oh. Oh. Alfi. Ini saya sebutkan bimbingan saya ini. Alfi. Iya, Pak. Apa itu alifatik? Mana videonya Alfi? Iya, Pak. Iya. Nah, apa itu alifatik? Alifatik. Alifatik itu senyawa yang berantai lurus. Berantai lurus. Ini kira-kira lurus tidak ini? Lurus tidak ini? Melingkar. Melingkar. Oh iya juga. Lurus tidak? Melingkar dan lurus. Kan lurus ini kan? Kalau Iya, Pak. Iya. saya bengkokkan begini berarti ini bukan alifatik berarti. Bengkok. Atau yang ini kalau kau bilang alifatik. Kalau saya bengkokkan begini berarti ini apa?
bukan alifatik. Apa kriteria alifatik dengan pernyataan dari Alfi tadi yang lurus? Kalau yang bengkok berarti bukan alifatik. Saya buat begini misalnya bengkok. Kan bengkok ini, zigzag. Apakah ini bukan alifatik? Atau ini dia lurus, bagus. Apakah ini alifatik? Enggak. Jangan terlalu jauh. Saya tidak bahas aromatik. Sikloheksena di sini pun bukan aromatik. Saya hanya membahas apa itu alifatik. Alifatik adalah apa? Enggak, bukan. Bukan. Alifatik Alifatik memang itu senyawa yang rantai terbuka, Pak. ya, itu kan bentuk struktur. Bentuk struktur itu ada yang alifatik, rantai terbuka, ada yang siklik. Ya, siapa yang berbicara tadi? Putri ya? Saya, Pak. Putri, oke. Makasih Putri ya untuk semua. Jadi yang disebut dengan alifatik dengan siklik, ini siklo ya namanya juga sikloheksena. Dia dalam bentuk siklo atau siklik atau cincin atau rantai tertutup. Ya, jadi ini bukan lurus ya. Kalau pengertian dari Google yang berbentuk rantai lurus, bukan, rantai terbuka. Yang benar adalah terbuka. Rantai terbuka artinya dia berbagai macam. Ada alkena, ada alkuna ya. Jadi dia jenis rantai, dia ada jenuh dan tidak jenuh. Tapi beda pun ya, yang jenuh dengan tidak jenuh itu, yang tidak jenuh pun ada berbagai macam. Ada yang aromatik, ada yang majemuk rangkap 2 dan rangkap 3. Ya, seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah siklik. Ya, coba lihat di sini ada karbon yang mengikat 4 atom yang berbeda. Bagaimana kalau yang alifatik? Yang alifatik mudah ditentukan. Sudah jelas atom atau molekulnya diikat, ya. Jelas. Tapi kalau siklik, teman-teman, kalian harus memberikan batasan. Dan jelas kalau siklik pastikan dia tidak simetris. Ya, pastikan dia tidak simetris. Dan memang di sini kita bisa lihat dia tidak simetris, teman-teman. Karbon di sini dia mengikat hidrogen, mengikat karbon CH3 ya. Kemudian mengikat apa lagi? Mengikat CH dan mengikat CH2. Nah, kalian pastikan seperti ini tadi yang di atas-atas ya. Nah, seperti ini kan karbon mengikat I, mengikat hidrogen, mengikat CH2, CH3, mengikat CH2, CH2, CH3. Ada batasan. Nah, buatlah ini pun seperti itu. Yang untuk senyawa siklik. Jika dia ada stereokimianya, ada karbon kiralnya. Kalian buat dia batasan. Jadi, yang di samping kiri, yang lingkaran, buatlah dia hanya sampai di sini misalnya. Berarti di sini C-nya mengikat CH2, mengikat CH2. Sementara yang di sebelah mengikat CH, CH, CH2. Paham maksud saya? Paham, Pak. Halo? Pak. Ya, jadi karbon ini ada 4 atom atau molekul yang diikat yang berbeda. Yang pertama, hidrogen. Yang pertama. Yang kedua, CH3. Yang ketiga, CH2, CH2. Yang keempat, CH, CH, CH2. Jelas ya? Nah, makanya di sini dia adalah karbon kiral. Hanya satu karbon kiral. Ya, seperti itu. Nah, jelas dia kalau kalian tulis seperti ini, dia akan dinamakan dia R atau S. Seperti ini. Bayangannya, coba. Kita buat bayangannya ini. Bayangan cerminnya atau
enantiomernya, ya, enantiomer. Berbeda dengan diastereomer, nanti saya juga akan jelaskan kalau keburu ya. Ini kan tinggal kita rubah saja salah satu. Oke ya, seperti itu. Dari beberapa contoh. Nah, di sini kita sudah bahas konfigurasi R dan S. Ini yang menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi, itu belum bisa kita jawab sekaligus ya. Bagaimana kalau kita menggunakan kertas, kita cakap, dapat tidak kita tentukan tanpa menggunakan aplikasi. Nah, di sini kita mulai masuk penentuannya. Kalian harus paham perlahan-lahan ya, jangan langsung pada intinya ya. Jadi enantiomer dibedakan berdasarkan susunan gugus yang melekat pada pusat stereogenik. Pusat stereogenik itu saya ulangi adalah karbon ya. Kemudian bila merujuk pada pasangan enantiomer tertentu, kita ingin dapat menunjuk mana konfigurasi yang kita maksudkan tanpa harus menggambarkan strukturnya. Konvensi atau ketetapan untuk melakukannya dikenal sebagai sistem RS atau Chan-Ingold-Prelog, CIP. Ada 3 penemu, RS Chan, CK Ingold, dan Van Prelog. Ya. Saya tidak tahu V-nya itu Van atau apa ya. Jelas dia V Prelog. Dan mereka mendapatkan Nobel. Ya, orang Inggris dan orang Swiss. Ya, Inggrisnya ada 2 orang. Oke. Apa itu aturannya? Ini saya harap saya tekankan lagi teman-teman semua. Ditulis ya, jangan hanya di crop. Ya, jangan hanya teman-teman, supaya ada bagus catatannya, itu kalian harus tulis ya, harus tulis. Lihat di sini ada beberapa aturan dalam penentuan atau penerapan konfigurasi RS khusus untuk penentuan CIP. Bagaimana menentukan atom dengan konfigurasi atau dengan prioritas yang lebih tinggi berdasarkan CIP. Lihat aturan pertama untuk melihat atom yang melekat langsung pada karbon kiral, pada pusat stereogenik. Ya, pada pusat stereogenik. Yang melekat langsung pada pusat stereogenik, katakanlah di sini ada Cl atau C. Langsung saya eksekusi ya, saya langsung eksekusi. Ada H, ada oksigen, ada apa lagi? HCl, ada karbon. Nah, seperti ini. Ini adalah 4 atom yang berbeda. Jadi karbon ini, karbon kiral di sini mengikat hidrogen, mengikat oksigen, berikatan langsung dengan hidrogen, berikatan langsung dengan oksigen, berikatan langsung dengan karbon, berikatan langsung dengan Cl. Jadi ada 2 atom dan ada 2 molekul, molekul OH dan molekul CH3. Hidroksi atau hidroksil dan metil. Nah, sekarang kita urutkan prioritas tertinggi berdasarkan nomor atom yang terikat langsung pada karbon. Paham maksudnya? Jadi kalau seperti ini, OH yang berikatan langsung dengan karbon adalah oksigen. Paham ya? Yang berikatan langsung dengan karbon ini adalah karbon yang pada metil. Kalau dia berupa molekul. Sehingga bisa kita urutkan mana yang lebih tinggi prioritas antara hidrogen, oksigen, karbon, Cl. Nah, di slide ini kalian bisa lihat ya, bahwa klor lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan oksigen, lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan karbon, lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan paling rendah nomor atomnya. Ya, hidrogen nomornya paling rendah. Kalau di sini aplikasi Asparion ya, kalian bisa lihat di sini. Hidrogen nomor atomnya 1, karbon nomor atomnya 6, oksigen nomor atomnya 8, klor nomor atomnya 12. Jadi jelas di sini klor yang lebih tinggi prioritasnya. Oke ya, aturan pertama. Lihat lagi contoh yang kedua di bawah. Di sini misalnya karbon mengikat kamu mengikat amina, karbon mengikat hidroksi, karbon mengikat ion atau merkapto, karbon mengikat Cl, karbon mengikat Br, karbon mengikat I. Lihat yang ada tanda 6, 7, 8, 16 itu adalah nomor atom dari molekul yang berikatan langsung dengan karbon, dengan pusat stereogenik. Dalam hal ini hidrogen nomor atomnya 1. Untuk gugus metil
yang berikatan langsung dengan proses organik kan karbon, jadi nomor 6. Nitrogen 7, oksigen 8, sulfur 16, klor 17, Br 35, I 53. Dari kiri ke kanan semakin tinggi prioritasnya berdasarkan kenaikan. Jelas ya aturan pertama? Ya, Pak. Oke. Ya. Aturan kedua, ketika kita tidak dapat menarik keputusan. Jika keputusan tidak ditarik pada aturan pertama, tidak dapat. Kenapa tidak dapat ditarik? Ternyata kesemuanya yang berkaitan langsung dengan pusat heterogenik, kesemuanya karbonnya. Ini coba lihat contoh. Karbon ini berikatan langsung dengan karbon chiral. CH3, CH3 tidak. CH2H itu CH3 tidak. Paham maksudnya? CH2H itu, kenapa CH3 ditulis CH2H? Untuk membedakan antara CH3 dan CH2, CH3. Dan ini kita ambil setelah atom karbon tersebut. Ya, di sini ya. Jadi kita lihat karena keputusan untuk aturan pertama tidak dapat kita tarik, karena sama-sama ikatan karbon, jadi kita ambil atom setelahnya. Untuk metil, atom setelahnya adalah hidrogen. Untuk etil, adalah karbon. Antara metil dan etil berarti yang paling tinggi prioritasnya adalah etil. Kenapa etil? Lihat di sini yang warna biru. Setelah karbon yang berkaitan dengan karbon chiral, setelah karbon ternyata karbon lagi untuk etil. Sementara untuk gugus metil, setelah karbon ini ternyata juga. Sehingga yang lebih tinggi antara metil dengan etil, etil yang lebih tinggi prioritas. Apalagi kalau kita tambah lagi, kalau di sebelah adalah propil, berarti di sini karbon lagi, CH3. Jadi antara etil dengan propil, propil yang lebih prioritas. Logikanya seperti itu. Lihat antara etil dengan CH2NH2. Ternyata ini yang lebih tinggi prioritasnya. Kenapa? Karena setelah CH2, setelah karbon, ada nitrogen. Kalau ini setelah karbon adalah karbon, sementara ini setelah karbon adalah N. N nomor atomnya berapa? Atomnya adalah 7. Lebih tinggi nomor atom dengan karbon. Apalagi kalau di sebelahnya lagi, ya, metilen hidroksida. Nah, di sini ada 2 OH. Tinggi ini dibandingkan dengan super N. Itu untuk aturan kedua. Kesemuanya aturan ini teman-teman akan kita gunakan. Makanya kalian harus perhatikan ya. Kalau ada aturan yang kalian kurang pahami, langsung dipotong, tidak masalah ya. Contoh nih. Dia mengikat Br, mengikat CH2OCH3, mengikat CH2, CH3, mengikat hidrogen. Mana yang paling tinggi prioritas? Nah, kita tulis ya. Kita tulis. Ini saya copy ya. Di bawah sini ada Br. Kemudian ada C2, O, kemudian ada CH3. Terakhir ada hidrogen. Lihat. Oke. Di sini teman-teman ada atom yang kita tentukan. Bisa ditentukan antara Br.
dengan H. Mana yang lebih tinggi prioritasnya di sini? Ada C, B. C, hidrogen, Br. Mana yang paling tinggi? BR. Br. Ya. Kita tulis nomor 1 itu adalah Br. Harus begini penulisannya ya. Yang paling kecil apa? Paling kecil prioritas. Hidrogen. Oke. Katakanlah langsung tulis 4 di sini. Nomor 1, ini nomor 4. Prioritas ya, bukan nomor ini. Nah, sekarang untuk yang 2, 3 ini masih ada perbedaan. Kenapa? Karena sama-sama di sini karbon. Karbon kiral ini mengikat karbon, karbon kiralnya mengikat karbon. Oke, saya buat juga karbon kiral. Ada tanda karbon kiral. Karbon kiral itu ada tanda seperti ini, bintang. Oke, jadi di sini lihat karbon kiralnya terikat C, di sini juga karbon kiralnya mengikat C. Nah, tidak dapat kita tarik kesimpulan dengan menggunakan aturan kedua. Kita lihat atom setelahnya. Setelahnya ternyata adalah oksigen, sementara di sini setelahnya adalah karbon. Jelas di sini yang paling tinggi prioritasnya adalah molekul CH2OCH3. Oke ya, jadi di sini nomor 2. Di sini nomor 3. Oke, sekarang. Nah, kita bisa lihat ya, mana prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Kira-kira seperti itu. Ya, dari sini. Sebentar kita melihat dia putar kanan atau putar kiri. Ya, yang penting kalian bisa menetapkan urutan prioritas karena urutan prioritas itu adalah paling utama sebelum kita menentukan dia konfigurasinya rectus atau sinister. Saya tanya dulu dari Fatma Tahir. Fatma Tahir, coba buka unmute bersuara dulu. Halo, Fatma. Ya, Pak. Oke, Fatma lihat soal yang bagian A. Mana prioritas yang tertinggi? Urutkan sampai urutan yang prioritas terendah. Yang soal yang A. Mana yang paling tinggi menurut Fatma? Yang paling tinggi yang pertama itu NH2, Pak. Benar, NH2. Yang kedua apa? Yang kedua Agak kurang jelas suaranya ya. Dikeraskan sedikit, Fatma. seperti ini terdengar, Pak. Iya, boleh. NH2 terus. Habis itu NH2, apa? kemudian CH3 2 kali. Benar. Yang ketiga. Yang ketiga CH3 dan yang terakhir H. Oke, terima kasih Fatma ya. Pirna Tialo. Janmut. Pirna? Pak. Oke, silakan. Yang soal B. Mana yang paling tinggi sampai yang terendah? BR. Ya, benar. Terus? BR. Sebentar, Pak. Saya PHP ada taheng, Pak. Aduh, bahaya taheng. Rahmatia Abdul. Iya, Pak. Pirna tadi sudah mengatakan yang pertama adalah BR. Yang kedua apa? CH2A. Bukan. Bukan, Jadi- Pak. Itu CH3 dulu, Pak. Setelah BR CH3, CH3 terus CH2OH, Pak OH. ini
Coba diulang dari awal. Yang prioritas tertinggi yang pertama apa? BR, Pak. BR. BR nomor atomnya berapa? 35 ya? 35, Pak. 35. Yang kedua apa? Yang kedua itu CH3. CH3 nomor Bukan, Pak. atomnya. OH, Pak. OH 8. Ya, OH. Terus apa? Ketiga. H2OH. Ya, terus terakhir. Habis itu OH, ini CH3, Pak. Atom Ya, 6. jangan sampai seliru ya. Ya, oke. Ya, Pak. Kemudian siapa? Ketum. Ketum dulu. C. Ketum. Iya Pak, yang di bagian C Pak. Mana yang pertama? Yang nomor 1 NaCH3 2 kali Pak. Nitrogen. Berapa nomor atomnya nitrogen? Harus bisa dihafal itu ya. Hidrogen, helium, litium, berilium, boron, karbon, Maaf, Pak. nitrogen. Berapa? Nitrogen 7, salah Pak, mohon maaf. Yang Salah. pertama itu, iya yang pertama ini Pak, OCH3. Yang pertama OCH3. Yang kedua apa? Yang kedua OH. Benar. Ketiga? Yang ketiga, tunggu Pak, NH. Yang ketiga NH Pak. NH apa? Sebentar. NH CH3 2 kali. Yang terakhir? Yang terakhir yang CH2 NH2. Sampai salah ya. Jadi kuncinya itu di situ. Ya, di situ. Iqbal, Wangata. Iqbal. Anmut. Ya Pak. Mana menurut Iqbal yang bagian dia yang prioritas tertinggi sampai terendah urutkan? Ayo. Ini Pak, yang pertama itu CH3 2 kali. Baru? Terus kemudian yang kedua CH3 CH2 CH2 CH3 dan CH2 CH3 Pak. Benar itu? Meilan Susanti Rifai? Meilan? Iya, Pak. Benar yang dikatakan oleh teman kamu tadi, Iqbal? Kalau dari saya kayaknya masih ada yang salah, Pak. Oke, dari Mei apa? Coba. Yang pertama apa? Ayo. Jangan lama-lama. CH Apa?
Oke, siapa yang bisa menjawab? Ini timnya buat cuma soal. Izin menjawab, Pak. Ayo Nur, Putri. Jadi urutannya itu CCH3, kemudian CHCH3 dua CCH3 apa? kali, CCH3 apa? CCH3 tiga kali, Terus kemudian CHCH3 dua kali, kemudian CH2, CH2, CH3, dan terakhir CH3, CH2, CH3. oke ya. Kita lanjutkan lagi ya di pekan depan. Saya absen dulu sebelum kita akhiri. Teman-teman, saya lihat masih banyak yang keliru dalam tata nama ini. Pengurutan ya, ini belum tata nama. Yang belum tata nama, masuk pengurutan saja masih salah. Jadi tata nama itu, mau sampai kapanpun kalian masih tetap berusaha untuk benar ya. Jangan hanya kuliah saja. Terus sudah lupa lagi aturan. Ini baru setiap semester salah ya dalam tata nama. Dan usahakan tata nama itu jangan ketergantungan dengan aplikasi. Ya, dengan aplikasi. Jadi kalian kalau menggunakan aplikasi, misalnya di dalam tulisan di karya tulis kalian nanti, usahakan dia kalian rubah ke dalam bahasa Indonesia. Jangan menggunakan ejaan bahasa Inggris sementara skripsi kalian atau KTI, makalah atau apa, itu dalam bahasa Indonesia. Kalian gunakan bahasa Inggris. Ya, keliru nanti ya. Jadi bagaimana caranya supaya kalian bisa paham? Pelajari konsep dari kimia organik 1 untuk tata nama. Untuk stereokimia bisa kita pelajari sambil berjalan. Sekarang, pekan depan ya, atau kapan ya, terserah kalian mau minggu ini masih ada pertemuan lagi lebih bagus ya seperti itu. Saya absen dulu. Yunita Jafar dijawab dengan cepat ya.